Perlawanan rakyat Maluku. Salah satu kisah perlawanan hebat melawan imperialisme dan kolonialisme barat lahir di Maluku. Sekitar abad ke-14, 15, dan 18 akan selalu diingat sebagai sejarah hebat perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Melawan Portugis. Awal mula dari perlawanan ini adalah ekspedisi bangsa Portugis ke Maluku yang mendarat di kerajaan Ternate pada tahun 1513. Awalnya gerak-gerik bangsa Portugis di Maluku hanya sebatas kerjasama di bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Namun, lambat laun Portugis malah melanggar kerjasama itu dengan melakukan monopoli dagang. Hal tersebut jelas membuat Sultan Ternate pada saat itu, Sultan Hairun, menyerukan perlawanan terhadap Portugis kepada seluruh Maluku, bahkan Jawa dan Irian. Hingga akhirnya meletuslah Perang Ternate Portugis yang pertama pada tahun 1559 sampai 1567. Di perang ini pula terjadi sebuah peristiwa di mana tiga kerajaan Islam terbesar kala itu, Aceh, Demak, Ternate, masing-masing dari barat, tengah, dan timur Nusantara, membentuk suatu front persatuan melawan Portugis yang terus bertahan sampai abad ke-15. Dan dengan front itu pula, perang dimenangkan oleh Ternate, wilayah Ambon direbut, dan Portugis terpaksa memohon damai. Hal ini disambut dengan baik oleh Sultan Hairun. Akhirnya, Portugis tetap diizinkan berdagang di Ternate dan bersaing dengan pedagang-pedagang lain secara bebas. Akan tetapi, hak-hak istimewa mereka terkait monopoli dagang tentu saja dicabut. Namun rupanya, permohonan damai Portugis hanyalah kedok untuk meruntuhkan Ternate. Mereka masih menginginkan segala kekayaan rempah-rempah di Maluku. Namun, karena kekuatan yang belum cukup kuat, mereka mengulur waktu selama masa damai. Di balik layar, rupanya Portugis tengah mengatur rencana yang cerdik dan licik dengan sabarnya. Terbukti pada tahun 1570, Portugis melakukan sebuah langkah penjebakan yang begitu licik. Beralasan untuk merayakan hubungan Ternate Portugis yang katanya semakin membaik itu, Sultan Hairun pun diundang ke benteng Sao Paulo pada tanggal 25 Februari 1570 oleh Gubernur Portugis pada saat itu, Lopes de Mesquita. Sultan Hairun yang sudah percaya pada Portugis pun datang tanpa pengawal. Tak disangka, sesampainya di sana, ia langsung dibunuh dan mati dengan mengenaskan. Mengetahui hal itu, maka pecahlah sudah kemarahan rakyat Maluku. Rakyat Maluku melakukan perlawanan kepada Portugis. Kali ini, perlawanan dipimpin oleh Sultan Babuloh, putra Sultan Hairun. Pernikahan antara Sultan Babuloh sebagai Sultan Ternate dengan adik dari Sultan Tidore, maka memperkukuh perlawanan kali ini. Semuanya bersatu di bawah pimpinan Sultan Babuloh membuat suatu persatuan yang begitu hebat. Sementara di pihak Portugis, keadaan justru sedang memburuk. Mereka tidak mampu mendapatkan bala bantuan dari luar karena daerah kekuasaan mereka, Malaka, sedang dikepung oleh Kesultanan Aceh. Dengan keadaan yang bertolak belakang ini, maka pasukan Sultan Babuloh pun mampu meraih keunggulan. Satu persatu benteng-benteng Portugis jatuh ke tangan Ternate, hingga tinggal menyisakan satu benteng, yaitu Sao Paulo, tempat kediaman Gubernur Portugis Lopes de Mesquita. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 1575, Portugis pun menyerah setelah hampir 5 tahun diisolasi di benteng Sao Paulo dan meninggalkan Ternate. Namun sejumlah warga negara Portugis yang menikah dengan penduduk setempat masih diperbolehkan tinggal. Demikianlah perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis yang berakhir dengan kemenangan besar. Lawan VOC dan Belanda. Tapi setelah wafatnya Sultan Babuloh pada tahun 1583, membuat Maluku pelan-pelan mengalami kemunduran. Sampai akhirnya musuh lama kembali datang mencoba menguasai bumi Maluku. Portugis bersama Spanyol mencoba menguasai Maluku. Segala upaya yang dilakukan Portugis dan Spanyol tak mampu dibendung oleh Kesultanan Ternate dan Maluku di sekitarnya. Hal ini membuat Ternate mau tidak mau harus meminta bantuan dari luar, dan Belanda dengan armadanya pun bersedia menolong. Ya, armada Portugis berhasil ditumpas. Tapi disinilah awal monopoli Belanda atau VOC dimulai.
Hal itu diawali dengan perjanjian kontrak monopoli dagang VOC atas imbalan bantuan mereka pada tahun 1607. Setelah itu, lebih dari 300 tahun lamanya, bangsa Belanda menguasai tanah Maluku. Semakin lama, pengaruh Belanda semakin kuat. Lewat perintah, Belanda atau VOC dapat dengan leluasa membuat peraturan yang merugikan rakyat. Hal itu pun menimbulkan kekecewaan rakyat, dan akhirnya terjadilah banyak pemberontakan sejak abad ke-15. Segala pemberontakan dan perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC berhasil ditumpas oleh VOC itu sendiri, hingga pada akhirnya pada tahun 1817 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal sebagai Kapiten Patimura. Dalam perlawanan ini, Patimura dibantu oleh beberapa pejuang lainnya, antara lain Anthony Ribuk, Thomas Patiwail, dan seorang remaja putri, Christina Martha Tiahahu. Serangan pertama terhadap Belanda direncanakan pada malam hari tanggal 18 Mei 1817. Serangan ini berhasil dengan dibakarnya perahu-perahu di Porto atau pelabuhan. Keesokan harinya mereka menyerang benteng Dusted dan berhasil merebutnya. Pada saat itu, Presiden Vandenberg beserta keluarga dan pengawalnya yang ada di benteng berhasil dibunuh. Untuk membalas dan merebut kembali benteng Dusted, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Ambon ke Haruku pada tanggal 19 Mei 1817. Bantuan itu berkekuatan 200 orang prajurit dan dipimpin oleh seorang mayor. Mereka memusatkan kekuatan di benteng Zeelandia. Raja-raja di Maluku mengerahkan rakyat untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadi pertempuran sengit di Saparua, banyak jatuh korban di pihak Belanda. Dengan demikian, berhasillah pasukan Patimura mempertahankan benteng Dusted. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang Maluku, sehingga perlawanan meluas ke daerah lain, seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Perlawanan rakyat di Hitu ditangani oleh Ulu Paha yang berumur 80 tahun. Karena pengkhianatan terhadap bangsa sendiri, akhirnya Ulu Paha terdesak dan tertangkap oleh Belanda. Pada bulan Juli 1817, Belanda mendatangkan bala bantuan berupa kapal perang yang dilengkapi dengan meriam-meriam. Benteng Dusted yang dikuasai oleh Patimura dihujani meriam-meriam yang ditembakkan dari laut. Akhirnya benteng Dusted berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pasukan Patimura melanjutkan perjuangan dengan siasat perang gerilya. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Patimura. Sedikit demi sedikit pasukan Patimura terdesak. Akhirnya pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura, Anthony Ribuk, dan Thomas Patiwail. Pada tanggal 16 Desember 1817, mereka menjalani hukuman gantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Sementara Kapiten Paulus Tiahahu ditembak mati dan putrinya Christina Martha Tiahahu diasingkan ke Pulau Jawa pada tanggal 2 Januari 1818 dan meninggal di atas kapal Everston. Christina meninggal di usia 17 tahun, jenazahnya diluncurkan di Laut Banda. Atas jasa-jasanya, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Kapiten Patimura dan Christina Martha Tiahahu.